Baik, salam semangat bagi anak didik ibu semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian limbah bangun datar, selanjutnya bagaimana agar ide ada di dalam kepala kita, persiapan yang perlu dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, dan analisis SWOT-nya, maka hari ini kita akan masuk kepada perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar tersebut. Administrasi ini maksudnya adalah kira-kira administrasi apa saja yang dibutuhkan ketika nanti kerajinanmu sudah berbentuk sebuah usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun dia usaha besar atau industri. Baik, adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi ini adalah agar wirausahawan dapat memonitor. Tahu memonitor maksudnya ya? Memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dan selanjutnya menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Nah, itu dia. Ketika tadi sudah dimonitor atau dilihat bagaimana perjalanan perusahaan administrasinya, selanjutnya dievaluasi kegiatan-kegiatannya, sudahkah yang laku banyak, apakah berkembang atau menurun, selanjutnya menyusun program pengembangan tadi, apakah ingin buka cabang, dan yang terakhir adalah mengamankan kegiatan-kegiatan usaha tersebut agar tidak ada yang curang, misalkan. Baik, itu tadi tentang tujuan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis administrasi yang dibutuhkan. Terdiri dari yang pertama adalah perizinan usaha. Yang kedua dia surat menyurat, yang ketiga pencatatan transaksi, yang keempat pencatatan transaksi keuangan, yang ketiga tadi maksudnya transaksi barang atau jasa, yang keempat tadi keuangan, selanjutnya yang terakhir adalah pajak. Oke, pada surat izin usaha. Surat izin usaha ada dua yang dibutuhkan sebuah usaha, atau baik usaha kerajinan atau usaha apapun itu. Bahkan sekolah juga dia pakai surat izin ketika berdiri. Nah, itu dia, apalagi dia sekolah swasta misalkan contohnya. Surat izin yang harus dimilikinya adalah surat izin gangguan atau HO, dan selanjutnya surat izin tempat usaha. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, setelah surat izin, maka surat menyurat yang diperlukan dalam sebuah usaha tersebut ini biasanya dari satu perusahaan untuk kerjasama dengan perusahaan lain. Misalnya yang dibutuhkan adalah surat perkenalan, selanjutnya surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. Itu tadi untuk bagian kedua tentang surat menyurat. Selanjutnya bagian ketiga tentang pencatatan transaksi barang atau jasa. Ini dia, ketika terjadi transaksi barang atau jasa dalam sebuah usahamu, maka dibagi atas dua jenis bukti transaksinya yang harus kamu lihat sebagai seorang wirausahawan, yaitu bukti transaksi internal yang di dalamnya termasuk adalah bukti kas masuk, selanjutnya bukti kas keluar, selanjutnya adalah bukti transaksi instan. Berarti ini maksudnya yang keluar dari perusahaan. Bukti-bukti yang diperlukan yaitu bisa mulai dari yang pertama bisa melalui faktur, kwitansi, selanjutnya bisa melalui nota, selanjutnya nota debit, nota kredit, dan juga cek. Nah, itu dia. Selanjutnya yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Nah, ini dia, ini di dalam perusahaanmu. Yang perlu di dalam pencatatan transaksi keuangan ini adalah kamu harus tahu laporan laba rugi yang dialami oleh usahamu. Itu dia, berapa untungnya, berapa rugi ketika usahamu tersebut sedang berjalan, atau bisa dirancang dari awal. Kira-kira kalau saya buat modalnya segini, kira-kira nanti untungnya berapa atau rugi kah? Nah, itu dia. Selanjutnya laporan perubahan modal. Nah, ini dia ketika usaha tersebut sudah berjalan. Selanjutnya yang ketiga adalah neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Neraca ini maksudnya adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan tersebut. Maksudnya sumber daya asal dari keuangan tersebut. Nah, itu dia, bisa dilihat dari dua sisi. Ada nanti aktiva ataupun pasiva. Nah, ini jelas ada dalam buku kita nanti. Selanjutnya adalah laporan arus kas.
laporan arus kas ini maksudnya aliran uang yang diterima oleh perusahaan itu kira-kira kemana saja. Nah itu dia, digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu, tergantung ya, ada usaha yang per bulan laporannya, ada bahkan per tahun, ada bahkan per minggu. Itu dia. Selanjutnya masuk kepada pajak. Pajak ini adalah maksudnya setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau seseorang yang memiliki sebuah usaha. Nah ini dia, yang nantinya yang ada surat izin usaha tadi, ada surat menyurat dan segala macamnya, itu nanti akan diminta untuk mengurus pajak ini. Nah ini sangat penting dan biasanya ini adalah kewajiban dalam sebuah usaha dalam satu negara, terutama di Indonesia ya, dia harus punya pajak. Ada nanti pajak bangunan, dan ketika punya usaha ini namanya nanti wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke sistem produksi dari usaha kerajinan limbah bangun datar tersebut. Kita mulai dan lihat dulu kira-kira jenis-jenis kerajinan limbah bangun datar ini apa saja. Nah itu dia, mungkin yang kamu tahu sudah berapa banyak? Sudahkah ada 5, 4 atau bahkan lebih dari itu? Maka di sini akan Ibu perlihatkan contoh-contohnya. Yang pertama, jenis-jenis kerajinan limbahnya, jenis-jenis kerajinan dari limbah kulit jagungnya, yaitu kita lihat dulu dari jenis limbahnya saja. Karena tadi kan dia membahas tentang limbah bangun datar. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan limbah bangun datar. Maka hari ini kita masuk ke apa saja limbah-limbah bangun datar. Nah itu dia. Yang pertama yaitu limbah kulit jagung. Kerajinannya apa? Tadi Ibu bilang kan jenis kerajinan juga. Kerajinannya bisa kotak pensil dari kulit jagung, bisa membuat bunga, bisa membuat cap mungkin yang bagi perempuan. Nah, itu dia. Selanjutnya limbah plastik. Ah, ini bisa dibuat jadi tas. Baik, yang ketiga kita masuk ke limbah daun pelepah pisang. Itu bisa nanti dibuat menjadi kerajinan tas, dan sudah banyak juga ini di pasaran jika kamu nanti cari tahu. Selanjutnya kerajinan dari limbah kertas. Kertas ini bisa koran, bisa majalah bekas, dan kertas bekas lainnya, dan kerajinannya juga banyak. Ini bisa dibuat menjadi kotak pensil kayak itu, bisa menjadi lukisan. Nah itu dia, yang nanti bisa dibentuk baik itu dipilin atau dibuat menjadi bubur. Selanjutnya limbah kain perca. Ini maksudnya adalah sisa-sisa kain atau potongan kain ya, yang kegunaannya atau kerajinannya juga bisa menjadi tas. Selanjutnya limbah kardus. Limbah kardus ini juga banyak sekali, dan ini juga bisa dibuat menjadi kerajinan, mungkin lampion ya, dan bahkan kerajinan-kerajinan lain. Selanjutnya limbah sisik ikan. Limbah sisik ikan ini bisa dibuat menjadi aksesoris bagi perempuan, atau bahkan bisa menjadi lukisan. Jika kamu cari tahu juga ini banyak sekali contohnya untuk kerajinan limbah sisik ikan. Selanjutnya yang terakhir adalah pecahan keramik. Pecahan keramik ini juga bisa dibuat menjadi kerajinan, biasanya lukisan, atau bisa disusun dalam sebuah bentuk, nanti diukir disatukan menjadi, mungkin jika ditempel nanti hasilnya bisa menjadi kotak pensil atau kotak apapun yang dibutuhkan. Jadi memang alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinannya juga agak sedikit lebih sulit ketimbangkan limbah-limbah yang lainnya. Baik, yang bagian terakhir kita belajar dan masuk kepada manfaat dari produk kerajinan limbah tersebut. Ingat ya, kali ini kita belajar manfaat produk kerajinannya. Nah itu dia, bukan manfaat limbahnya ya. Kalau limbah itu sebenarnya manfaatnya banyak. Nah itu dia, bukan hanya untuk seperti di sini sebagai benda pakai. Namun hari ini kita fokus ke manfaat produk kerajinan tersebut, yang tadi dia berasal dari limbah bangun datar. Oke, manfaat produk kerajinan ini sebenarnya ada dua jenis.
Yang pertama yaitu manfaatnya sebagai benda pakai. Yang maksudnya di sini adalah produk kerajinan ini dibuat, dia utamanya kenapa ini dibuat itu untuk dilihat fungsinya atau dipakai untuk apa. Nah, itu dia. Contohnya mungkin dia benda pakai itu sandal dari limbah sampah plastik tadi. Nah, itu berarti dia diutamakan untuk dipakai untuk kemana lah. Itu dia contohnya. Selanjutnya, manfaat produk kerajinan yang kedua adalah sebagai benda hias. Maksudnya di situ juga berarti dia yang utamanya produk kerajinan tersebut itu dibuat adalah agar dilihat dan dibuat supaya nantinya dia akan dipajang atau hanya dilihat dia ini sebagai benda hiasan saja, utamanya ini hanya untuk sebagai penghias. Nah, itu dia atau sebagai benda hiasan, biasanya ini dalam bentuk lukisan atau ukiran-ukiran di dalam rumah misalkan, walaupun dia mungkin kaca, tapi memang terkadang ada produk yang memiliki dua manfaat sebagai benda pakai dan juga benda hias. Misalnya dia kaca yang dia lapisan dindingnya atau bahkan pinggiran dari kaca tersebut dari bahan ukiran kayu. Nah, itu dia. Baik, sampai di sini dulu kita bahas tentang kerajinan limbah bangun datar. Ibu harapkan kalian sudah paham. Jika ada pertanyaan boleh dibuat di dalam kolom komentar nantinya. Dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.